Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat beriman, kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita membahas tentang perkara yang sangat penting dari bab menikah, yaitu masalah tahsinun niyah fin nikah, membaguskan niat di dalam menikah. Jarang orang memikirkan, memperhatikan masalah niat dalam menikah. Yang dipikirkan adalah siapa yang akan dinikahi, kapan akad nikahnya, undangannya sudah dibuat atau belum, pestanya, persiapannya seperti apa. Tapi satu hal yang paling penting dan itu biasanya dilupakan adalah masalah niat menikah. Kenapa niat menikah itu penting? Karena menikah adalah peristiwa agung, mitsaqan ghalidha, peristiwa yang dibanggakan oleh Rasulullah. Dan apabila di sana kita kecolongan niat, alangkah sayang begitu. Nikah itu seumur hidup sekali. Kita bagus-baguskan niat kita. Kenapa kita dianjurkan untuk membaguskan niat? Karena di dalam agama kita, Islam itu sangat menghargai niat. Sampai dalam hadis Rasulullah mengatakan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya semua amal itu harus disertai dengan niat. Untuk apa? Supaya amal ini menjadi adat atau menjadi ibadah, itu tergantung pada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu yang dilakukan oleh seseorang itu dia dapatkan pahalanya, dia dapatkan hasilnya tergantung kepada niatnya. Kadang ada satu pekerjaan diniati satu, hasilnya satu. Tapi kapan satu pekerjaan ini diniati dua, hasilnya dua. Diniati 10, hasilnya 10. Contoh, sampean ini bekerja, misalnya yang sudah punya istri bekerja, sampai niati satu, aku niat bekerja untuk mendapatkan uang, maka hasilnya itu adalah uang. Tapi coba seandainya kerja ini sampai niatkan aku bekerja untuk mendapatkan uang, aku bekerja untuk memenuhi kewajibanku sebagai suami, dapat pahala. Aku bekerja untuk mencari rizki yang halal dari Allah, dapat pahala. Aku bekerja untuk linusratil ibadah, menolong ibadahku dan keluargaku, dapat pahala. Aku bekerja nanti kalau aku dapat hasil supaya aku bisa sedekah, dapat pahala lagi. Aku bekerja supaya bisa menolong orang fakir, pahala terus. Satu pekerjaannya tapi pahalanya banyak. Kenapa? Karena niatnya baik, karena niatnya banyak. Begitupun dengan menikah, satu kali seumur hidup. Amin Allahumma amin. Jangan nak mikir niat nikah hidup dalam satu umur kita ini nikah nak bolak-balik, jangan yuk. Satu kali baik, satu kali ibadahnya, nikahnya, tapi niatnya bertumpuk-tumpuk. Diajarkan oleh para ulama ketika engkau menikah, maka ini terutama Sadatina Ba'alawiyin, para dzurriyyah Rasulullah SAW, itu di dalam tradisi keluarga mereka ketika beliau-beliau ini menikah, maka yang paling diutamakan, ditekankan adalah, nah, kapan niatmu ketika kamu akan menikah? Kenapa? Karena nanti apa yang akan kamu hasilkan, apa yang kamu dapatkan selama perjalanan menikah, itu pertama kali diawali yang paling utama adalah dari niat. Penting niat itu. Apa saja niatnya menikah? Yang pertama, untuk limtisali amrillah. Kenapa? Karena menikah itu perintahnya Allah di dalam Al-Quran. Yang kedua, setelah limtisali amrillah, jadi kita ini menikah, aku menikah untuk memenuhi perintahnya Allah, satu pahala. Yang kedua, littiba'i sunnati Rasulillah, untuk memenuhi atau mengikuti sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Dua pahala. Yang ketiga, untuk menyenangkan hatinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena di dalam hadis yang lain kita mendengar diterangkan oleh guru-guru kita bahwa ketika ada umat ini menikah yang merendahkan Rasulullah, tanakahu tanasalu fa inni ubahi bikumul yauma bikumul umamah yaumal qiyamah. Nikahlah, banyak-banyaklah anak, karena apa? Aku Rasulullah besok akan membanggakan kalian dan anak-anak kalian di depan sekalian umat. Ketika ada dua orang umatnya Rasulullah menikah, Rasulullah bangga. Maka ketika sampean menikah, jangan lupa niatkanlah, aku nikah ya Allah, untuk apa? Aku niat pengen menyenangkan hatinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, lirojail waladis soleh,
untuk mengharapkan anak yang soleh. Tadi dalam hadisnya Rasulullah, tanakahu tanasalu, nikahlah dan banyak-banyaklah anak. Karena apa? Idla sabila ilal waladi soleh. Tidak ada jalan lain untuk dapat anak yang soleh kecuali dengan apa? Dengan pernikahan yang baik. Pernikahan yang baik itu yang seperti apa? Yang dibangun dengan syariatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya contohnya nikah yang tidak diawali dengan pacaran. Setuju? Setuju. Setuju kan? Setuju. Kira-kira pantas tidak wong nikah sebelumnya pacaran dia dapat anak soleh? Enggak. Harusnya tidak pantas kan begitu. Kecuali illa intaba, kecuali apabila dua orang ini bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sudah terlanjur pacaran, tobatlah. Caranya bagaimana? Putuskan pacarmu lalu nikahi. Itu tobat. Amin Allahumma amin. Kemudian selanjutnya salah satu tahsinun niyah, membaguskan niat di dalam menikah, diantaranya adalah niat untuk birrul walidain. Ingat, sampean ketika nanti menikah yang laki-laki, sampean tidak hanya mencari seorang istri untuk dirimu, sampean tidak hanya mencari pemuas seksualmu, sampean tidak hanya mencari kawan tidur, tidak hanya mencari tukang masak, sampean juga mencari seorang ibu bagi anakmu, sampean juga mencari seorang anak bagi orang tuamu. Maka berhati-hatilah ketika memilih calon pasangan. Niatkan, pasang niat benar-benar, ya Allah, bimbinglah hamba, saya ingin mencari jodoh yang dimana dia menjadi ibu yang solehah bagi anakku, dia menjadi anak yang solehah bagi orang tuaku. Demikian juga yang perempuan, ketika sampean mencari calon suami, carilah calon suami, diniatkan pula, aku berniat mencarikan calon anak untuk orang tuaku. Supaya apa? Nanti pasangan suami istri ini menjadi pasangan suami istri yang berbakti kepada orang tua dan kepada mertua. Amin Allahumma amin. Walafu minkum, itu bab masalah niat. Wallahu a'lamu bishawab. Apabila ada yang kurang, mungkin insyaallah di kemudian hari melalui nasihat guru-guru kita, insyaallah kita perdalam lagi masalah niat ini. Sangat penting. Insyaallah kita lanjutkan. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.